UIN Sultan Bahasa Jambi yang akan melaksanakan praktek pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama, dipersilakan kepada ketua kelas untuk menunjukkan. Hayya naqra'u Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada peserta didik, apakah semuanya hari ini hadir? Hadir. Alhamdulillah. Bahwasanya hari ini kita baru pertama memasuki ajaran semester 6 tahun ajaran 2022. Setelah kita libur, kita libur beberapa hari, mungkin sedikit Bapak ingin menanyakan kembali apa masih ada yang ingat materi terakhir yang kita pelajari sebelum kita libur semester. Memahami isi pokok ajaran Al-Quran. Dan kita pada hari ini sudah masuk tema ke-7 semester 2, dan materi yang akan kita ajarkan pada hari ini adalah memahami sunnah hadis, sunnah khobar dan hasan. Dan bahasan pokok kita pada hari ini ke-7 atau khusus dalam memahami hadis dan Sunnah. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, satu, tentunya setelah mempelajari ini nanti peserta didik mampu mengamalkan hadis dan sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menampilkan sikap kritis dalam menyikapi perbedaan antara hadis dan sunnah. Kemudian menjelaskan pengertian hadis, kemudian mendemonstrasikan contoh-contoh ini contoh hadis, kemudian ini contoh sunnah. Baik. Sekarang kita masuk pada pembelajaran. Perhatikan di depan itu adalah sebuah gambaran Peta. Ini menggambarkan peta. Ini peta adalah menjelaskan, menunjukkan tentang jazirah Arab atau nanti tempat-tempat di mana periwayat hadis ini lahir. Jadi di sini nanti ada Bukhari dan lain sebagainya. Itulah sebuah peta-peta yang menunjukkan di mana nanti tempat para periwayat hadis itulah lahir. Pengertian hadis secara bahasa: hadasa, yuhdisu, hadasan, yang memiliki arti bercerita atau memberitahu informasi. Secara bahasa nanti hadis itu adalah sebuah informasi. Itu disebut dengan hadis. Sedangkan menurut terminologi hadis diberi pengertian yang berbeda-beda oleh para ulama sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing. Jadi pandangan ulama itu nanti berbeda, ya. Pandangan ulama itu berbeda tentang mengenai hadis sesuai dengan keilmuan mereka masing-masing. Nah, menurut ulama usul fiqh, kullu ma sadara anin nabi sallallahu alaihi wasallam bil Qur'an karim min qaulin aw fi'lin aw taqririn mimma yasluhu ay yakunu dalilan li hukmi syar'iyyin.
Kalau menurut ulama usul, hadis yaitu segala sesuatu yang keluar dari Nabi selain Al-Quran Karim, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir Nabi yang berkaitan yang bersangkut paut dengan hukum syariat. Jadi ulama usul mengatakan apa saja yang berkaitan dengan Nabi, yang berkaitan dengan syariat. Kalau menurut ulama fikih, kullu ma sabata an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yakun min babil fardhi wal wajibi, sesuatu yang ditetapkan Nabi yang tidak berkaitan dengan masalah fardu dan wajib. Ini ulama fikih mengatakan dengan demikian. Dari awal kan kita sudah menjelaskan bahwa ulama ini berbeda pendapat tentang hadis sesuai dengan keilmuan mereka masing-masing. Sampai di sini ada yang ditanyakan tentang hadis? Karena selanjutnya kita akan memasuki apa itu sunnah. Baik, bisa diulangi apa itu hadis? Hadis adalah perkataan, perbuatan, pernyataan, dan lain sebagainya. Jadi perbuatan Nabi, perkataan Nabi, Pernyataan Nabi, dan sebagainya. Itu disebut dengan Hadis. Sekarang kita membahas sunnah. Ada hadis, ada Sunnah. Nanti kita pahami di mana letak perbedaan sunnah dan hadis. Apa itu sunnah? Sunnah dalam kitab Al-Asar, ma usira an Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqdir aw sifatin khalqiyatin aw syari'atin sawa'un kana qabla ba'sati aw ba'daha. Segala sesuatu yang dinukil dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, takdir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup, baik sebelum diangkat menjadi rasul ataupun sesudahnya. Kalau dilihat dari sini, dari sini dibandingkan dengan hadis tadi, bagaimana pendapat kamu untuk sementara? Sunnah adalah perbuatan, perkataan, perjalanan Nabi, perangainya mulai dari dan setelah jadi rasul. Di mana kira-kira perbedaannya di mana? Sunnah itu lebih umum dari hadis. Kenapa? Karena tadi kan perkataan Nabi, otomatis ketika Nabi sudah diangkat menjadi rasul. Kalau ini kan sebelum atau sesudah. Berarti ini sunnah itu lebih umum. Sekian materi singkat secara garis besar yang Bapak sampaikan kepada peserta didik. Setelah ini nanti silakan diskusikan. Ini ada LHPD yang Bapak sampaikan untuk didiskusikan setiap kelompok nanti dan akan dibagikan dan akan dipresentasikan satu persatu di akhir nanti. Silakan untuk membagi kelompok menjadi 4 kelompok, silakan. Karena waktu untuk diskusi telah habis, silakan setiap perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Dipersilakan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili teman-teman saya untuk menyampaikan diskusi. Hadis secara istilah adalah sesuatu berita atau informasi yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir atau semisalnya. Hadis dan sunnah sama-sama bersumber dari Rasulullah SAW. Keduanya sama-sama bersumber dari Rasulullah. Kalau hadis itu lebih khusus, sedangkan sunnah itu lebih umum. Sunnah lebih umum dan hadis lebih khusus.
Tepuk tangan untuk kita semuanya. Jadi kita telah menyaksikan bagaimana hasil diskusi yang telah disampaikan oleh perwakilan dari setiap kelompok. Sekilas Bapak memahami, mendengarkan, semuanya hampir sama ya, artinya tidak ada perbedaan. Dapat kita simpul bersama-sama bahwa hadis itu adalah sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perbuatan, perkataan, perbuatan, pernyataan Nabi atau semisalnya. Itu hadis ya, itu hadis. Berarti kemudian pendapat inilah yang banyak digunakan oleh para ulama atau dalam menentukan hadis itu tadi. Sesuatu yang bersumber dari Nabi yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, pernyataan Nabi atau disebut dengan takrir. Kemudian sunnah juga yang bersumber dari Nabi, namun sunnah itu nanti cakupannya lebih umum. Sifat Nabi, biografi Nabi, kemudian perjalanan hidup Nabi, mulai dari Nabi lahir sampai diangkat dari Nabi. Itu nanti sunnah. Namun semuanya sama-sama bersumber dari Nabi. Artinya hanya sudut pandang para ulama yang agak berbeda karena sesuai dengan disiplin ilmu mereka masing-masing dan berdasarkan penelitian mereka masing-masing. Tapi yang jelas hadis dan sunnah sama-sama bersumber dari Nabi Muhammad SAW yang meliputi perbuatan, perkataan, kemudian pernyataan atau ketetapan Nabi dan semisalnya yang berkaitan dengan hukum. Itulah yang disebut dengan hadis. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Ya. Namun sebelumnya Bapak menyampaikan terima kasih meskipun kita baru memasuki ajaran semester 2 kita setelah libur, namun Bapak kasih apresiasi kepada peserta didik sekalian karena masih semangat dalam mengikuti pembelajaran kita. Mudah-mudahan nantinya kita juga semangat terus sampai pada akhir semester. Harapannya nanti kita semua mendapat nilai yang memuaskan dalam kenaikan kelas nantinya. Nah, untuk pelajaran selanjutnya nanti kita akan melanjutkan pelajaran hari ini mengenai tentang khobar dan asas. Mungkin nanti sebelum kita memasuki pembelajaran tersebut, silakan untuk mencari informasi atau sumber-sumber nanti di rumah untuk membaca sehingga pada pertemuan berikutnya ada ilmu yang sudah disiapkan. Karena nanti di pertemuan berikutnya Bapak akan mengadakan ada istilah pretest. Pretest itu adalah tahap awal untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam memahami khobar dan asas. Mungkin perlu dipersiapkan nantinya. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri, mari kita bersama dipersilakan untuk kelas untuk menghidupkan. Oh